Kalau salah ketik itu saya kasih contoh. Umpama kayak Jakarta, ditulis Jakarta, dan itu salah ketik. Tipe. Jadi kekeliruan yang ada kesimpulan itu bukan salah ketik, itu kesengajaan memang gitu. Ya, artinya begini, saya menyangkal bahwa tidak ada ijazah SMA. Dia menyangkal sebaliknya ada. Nah, dia harus membuktikan. Kalau nggak ada, menang saya. Data itu sebenarnya seluruh warga negara bisa mengakses itu. Tapi yang kayaknya yang peduli cuma saya. Bukan karena iseng atau emang niat, tapi emang peduli. Peduli. Kok begini dia Tapi ini yang dilawan Cahan nih wakil presiden dan yang satu lagi institusi. Apakah Cahan percaya atau yakin pengadilan akan berjalan dengan transparan? Ya karena kalau misalkan kita lihat sendiri dari komentar Pak Subhan sebelumnya bahwa 125 triliun itu merupakan angka yang dikalikan untuk dibagikan ke seluruh warga Indonesia. Tiap warga dapat 450.000. 450 kira-kira. Ya, dibagi lagi ya. Itu kan kecil tuh. Nggak sampai 1 UMR. Ya. UMR Jakarta kalau nggak salah hampir 4 juta. 1/10-nya doang ya berarti ya. Kecil tuh kita dari harga segitu. Tapi kita masuk lagi nih ke gugatan nih. Karena tadi kan mediasi dengan Gibran gagal. Gagal ya. Bola panas langsung dilempar ke KPU nih. Karena pasti kalau misalkan memang misalkan kita berandai-andai ijazahnya Gibran tidak edible misalkan, bukan mungkin palsu atau apa urusan lain, tapi tidak edible untuk mendaftarkan. Berarti bola panas dilempar ke KPU dong. Proses verifikasi kok bisa sampai lolos gitu loh. Nah, saya dari pertama udah bilang, ini perbuatan melawan hukum itu tidak bisa terjadi sendiri-sendiri. Harus bertemu dua aktor ini. Aktornya? Maka aktornya itu tergugat 1, tergugat 2. Gibran KPU. Gibran KPU lah. KPU ini dianggap aktor juga ya Pak? Aktor ya. Nah, maka bola panas harus dua-duanya. Harus dua-duanya. KPU secara institusi atau ada individu di KPU? Institusi ya. Oke, nah tapi kalau Cahan sendiri melihat KPU sendiri dalam posisinya di kasus ini tuh gimana? Apakah siap untuk membuktikan atau ikut-ikutan mundur atau gimana? Dalam damai, saya minta mundur. Tapi kalau nggak mundur ya kita buka-bukaan. Siapa yang punya data valid ini? Nah, saya meyakini karena data saya juga dari KPU, menang saya. Yakin menang. Jadi yakin nih 100% dari KPU ya. Dengan mediasi yang gagal, melenggang, yakin menang. Di pokok perkara, insya Allah saya menang. Karena memang ada bukti bahwa KPU sebelumnya menuliskan pendidikan terakhir, *2, pendidikan terakhir. Iya. Sebelum tiba-tiba diganti menjadi S1. S1 itu kan bingung itu, Bu. Coba sempat ke ini. Fitri. Ya. Ada dokumen. Pendidikan terakhir, Fitri terakhir. Pendidikan terakhir apa itu? Pendidikan terakhir. Iya. *2, pendidikan terakhir. Bisa jadi salah ngetik atau memang sengaja? Salah input. Apa salah input? Kalau saya bilang itu menunjukkan bahwa dia mati itu. Pendidikan terakhir. Tidak ada gitu? Enggak ada. Iya dong, itu bingung dia tuh. Tapi dari fakta itu, Cahan ini membuka peluang nggak kalau misalkan mungkin itu salah ketik gitu, atau salah input? Ya. Kalau salah ketik itu saya kasih contoh, umpama kayak Jakarta, ditulis Jakarta, dan itu salah ketik. Tipe. Kalau ini mutlak satu kekeliruan yang berarti maksudnya sengaja dapat kita simpulkan gitu loh. Itu nggak bisa salah ketik. Jadi kekeliruan yang ada kesimpulan itu bukan salah ketik, itu kesengajaan memang gitu ya. Jadi kekeliruan yang disengaja. Ya begitu. Yang dapat disimpulkan itu adalah sengaja. Itu ada unsur kesengajaan. Iya. Nah sejauh ini apakah Cahan melihat KPU ini ada kemungkinan membuka nggak hasil verifikasi ijazahnya Gibran yang sebenar-benarnya gitu? Gini, ini kalau nanti di pokok perkara dibuka, dia harus membuktikan itu. Dia kan menyangkal gugatan saya. Artinya begini, saya menyangkal bahwa tidak ada ijazah SMA. Dia menyangkal sebaliknya ada. Nah dia harus membuktikan. Kalau nggak ada, menang saya. Ya harus jelasin juga kan, karena memang yang jadi titik sorot kan ada Gibran 2 kali sekolah ya.
di Australia dan di Singapura dan Australia. Di Australia dan di Cahan Singapura. ini awalnya sampai menggali data sebegitunya atau secara tidak sengaja? Bukan, data Menemukan itu fakta gitu. gini, data itu sebenarnya seluruh warga negara bisa mengakses itu. Ya. Tapi yang kayaknya yang peduli cuma saya itu. Oh, bukan karena iseng Iya. atau emang niat, tapi emang peduli. Peduli. Oke. Kok begini dia Tapi data? ini yang dilawan Cahan nih wakil presiden dan yang satu lagi institusi. Nah, Apakah Cahan percaya atau yakin pengadilan akan berjalan dengan transparan? yang saya lawan sebenarnya bukan wakil presiden, tapi calon wakil presiden waktu itu ya. Itu. Kalau KPU memang lembaga, tapi kalau pengadilan mudah-mudahan ya, saya berharap baik aja, dia objektif. Kalau dia objektif, saya yang menang. Nah itu loh, ya. Kalau dukungan netizen sendiri selama ini buat Cahan gimana nih? Kan tadi kata sendirian, tapi kan biasanya netizen tuh berpihak gitu kan. Gini, saya ngelihat komentar-komentar netizennya macam-macam. Macam-macam. Ada yang mendoakan saya, ada yang ngata-ngatain saya juga, nggak apa-apa. Tapi yang penting saya minta netizen juga pintar, objektif, cerdas gitu loh. Jadi jangan membawa membuli, jangan membawa fisik saya yang dikomentari. Tapi bagaimana gugatan saya ini, makanya saya mengundang bagi pendukung para tergugat untuk masuk menjadi interven. Oh. Nah, saya tantang itu. Dan jangan ngomong-ngomong aja, langsung ya. Bukan masuk ke gugatan saya menjadi Interven. penggugat intervensi atau tergugat intervensi. Jadi begitu, itu lebih fair. Jadi nggak usah ngomong jelek-jelekin di luar atau cuma jelek-jelekin di medsos. Iya. Kalau misalkan memang punya bukti yang memang bisa mengalahkan Pak Iya. Subhan, masuk saja ke pengadilan, buktikan di pengadilan gitu ya. Iya, bisa membalikkan bukti saya, masuk, menang nanti. Tapi sejauh ini pembulian, tadi kan katanya netizen ada juga yang ngebully. Nah itu udah sampai ke keluarga atau baru sampai di Cahannya aja nih? Sampai separah mana tuh pembuliannya? Gini, kalau yang saya lihat tuh, yang bully-bully itu dari akunnya nggak jelas kelihatan. Semacam buzzer gitu. Iya, kayaknya begitu loh. Tapi kalau yang punya nama beneran, akunnya itu, kayak yang dukung tuh ke saya. Kayak banyak yang dukung, banyak yang support. Iya. Iya kan? Saya lihat begitu. Saya hanya perhatian, oh nama-nama ini kok kayak nama nggak bener ini, gitu. Tapi kalau tadi kita lihat kan Cahan ini menetapkan 100 nih, kita balik lagi ke gugatannya 125 triliun, itu angka muncul dari mana tuh? Apa muncul sendiri, apa udah dihitung-hitung? Nanti kalau satu orang dapat segini bisa berapa banyak yang dapat gitu? Kan mau dibagi-bagi kan? Iya, saya hitung. Matematis banget. Muncul dari mana 125? Apa dapat 125 itu muncul karena jumlah penduduk kita. Wah. Warga negara kita itu 285 juta sekarang. Nah, akan kita bagi berapa tuh? Wah, udah ada hitung-hitungannya ya. 450 ada. Luar biasa. Bukan datang mak bertunduk angka segitu, enggak lah. Jadi ini menggugat untuk mendapatkan uang buat dibagi-bagi. Ya, untuk dimasukkan ke kas negara. Tapi sebelum lanjut lagi nih, teman, ini di YouTube udah rame banget Wah, nih. rame nih Bang. Kita bacain komen. Iya, alami ya. Tadi dari Liandin Girsang. Orang besar di belakang Pak Subhan adalah kami rakyat Indonesia. Wah, mantep itu, luar yang itu dong. biasa. Berarti nggak sendirian ya. Iya.